Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara sekalipun hari ini kita masih berjumpa secara online. Dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara juga baik-baik saja. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. 2022, the year of Amin. Saudara jangan pernah lupa ini. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan terpenuhi. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Semua janji Allah buat saudara, buat saya. Yang ada di dalam Yesus. Bukan ya dan tidak, tetapi hanya ada ya. Artinya buat saudara dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus, janji Allah pasti digenapi. Itu sebabnya oleh Dia kita berkata amin. Untuk memuliakan Allah sebagai pihak yang memberikan janji kepada saudara, kepada saya. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya saudara menerima janji-janji Allah. Yang pertama adalah jangan sampai ada ketidakpercayaan. Ingat bangsa Israel tidak dapat masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan sama halnya seperti tangan yang tertutup yang menolak janji Allah. Waktu saudara mendengar janji Allah, saya mau kasih tahu sama saudara, percayalah. Karena semua janji Allah buat saudara yang ada di dalam Yesus Kristus. Bukanlah ya dan tidak seperti yang tadi saya katakan, tetapi hanya ada ya. Artinya buat saudara dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus, semua janji Allah pasti digenapi. Percaya dan miliki iman untuk semua janji Allah. Iman sama halnya seperti tangan yang terbuka untuk menerima semua janji Allah. Jadi kuncinya adalah percaya, iman. Alkitab mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Kalimat ini, orang benar akan hidup oleh iman, bukan hanya muncul di dalam kitab Roma dan Galatia. Sesungguhnya kalimat orang benar akan hidup oleh iman dicuplik Paulus dari perjanjian lama, yaitu dari kitab Habakuk. Kita lihat Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di sini dikatakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat ini ada di dalam perjanjian lama, betul. Tetapi ayat ini berbicara tentang karakteristik perjanjian baru. Ayat ini dicuplik oleh Paulus dan ditulis Paulus di dalam surat-suratnya. Tetapi saudara harus lihat konteksnya. Ini sangat menarik. Lihat ayat-ayat sebelumnya. Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Kita lihat dari ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kalau saudara perhatikan baik-baik, menarik sekali apa yang dikatakan di sini. Aku mau meninjau, aku mau melihat dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Terkadang Tuhan bisa berbicara kepada saudara juga melalui penglihatan. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saya mau kasih tahu sama saudara, firman apapun yang saudara terima dari Tuhan, penglihatan apapun yang saudara terima dari Tuhan, pewahyuan apapun yang saudara terima dari Tuhan, catat, tulis. Kalau saudara tidak catat dan saudara tidak tulis, saudara bisa lupa. Betul? Dan satu lagi, bagikan, sharing dengan orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga diberkati. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Waktu saudara mendengar firman Tuhan, atau waktu saudara membaca firman Tuhan, kalau ada janji Tuhan di sana buat saudara, setelah sekian lama, mungkin seminggu, sebulan, mungkin setahun, dan janji itu belum datang-datang juga dalam kehidupan saudara, belum digenapi dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, sekalipun lambat, tetap nantikan janji Tuhan.
Ingat, Tuhan bukan penipu. Sekalipun lambat, tetap nantikan, sebab janjinya akan datang dan pasti digenapi dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat berikutnya, ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi saudara bisa lihat di sini, menantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara juga merupakan iman. Nah, karena konteksnya di sini adalah menantikan janji Tuhan dengan iman yang teguh. Karena Tuhan berjanji, firman-Nya tidak menipu. Sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Yang percaya boleh bilang amin. Di sini dikatakan, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh imannya. Jadi saudara bisa lihat di sini sangat kontras sekali perbedaannya. Orang yang membusungkan dada. Orang yang membusungkan dada itu berbicara tentang orang yang sombong. Orang yang membusungkan dada, orang sombong dibandingkan dengan orang benar. Orang sombong tidak lurus hatinya. Orang benar hidup oleh iman. Dengan kata lain, orang sombong tidak bisa hidup oleh iman. Kenapa? Karena orang sombong adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul? Saudara masih ingat ketika ada seorang perwira yang datang sama Yesus, yang menceritakan tentang hambanya yang sakit di rumah? Yesus mau datang ke rumah perwira ini untuk menyembuhkan hamba perwira ini. Tetapi perwira ini berkata, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Perwira ini merendahkan dirinya. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Nah, ini yang namanya iman. Dengan kata lain, semakin saudara merendahkan diri saudara, maka iman saudara akan semakin bekerja. Sebaliknya, iman tidak bisa bekerja ketika saudara mengandalkan kekuatanmu. Kalau begitu, apa gunanya iman? Amin. Seorang perempuan Kanaan, satu kisah lagi, seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus, membawa anaknya yang kerasukan roh jahat. Perempuan ini, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Yesus. Yesus berkata kepada perempuan ini, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Roti di sini berbicara tentang kesembuhan. Betul? Kemudian perempuan ini merendahkan dirinya kembali. Dia berkata begini sama Yesus, benar Tuhan, tetapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara bisa melihat di sini hubungan antara kerendahan hati dan iman. Kerendahan hati dan iman berjalan bersama-sama, tetapi kesombongan dan iman seperti air dan minyak yang tidak bisa bersatu, tidak bisa berjalan bersama-sama. Jadi pesan saya, tetap rendah hati, jangan sombong, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, maka imanmu akan bekerja sempurna. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik Injil Matius ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan di dalam Injil Matius, Yesus digambarkan sebagai raja orang Yahudi. Itu sebabnya di dalam Injil Matius, saudara akan menemukan silsilah tentang Yesus Kristus. Dan silsilahnya dimulai bukan dari Adam, tapi dimulai dari Abraham. Kenapa? Karena keturunan orang Yahudi dimulai dari Abraham. Dan Allah berjanji dari keturunan Abraham akan terdapat raja-raja. Dan saya mau saudara mengerti kedatangan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia ini, pada mulanya adalah hanya untuk orang-orang Yahudi. Kalau saudara baca Injil Matius, di situ saudara akan menemukan Yesus juga berkata begini, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus juga berkata kepada mereka, janganlah kamu menyimpang kepada bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Betul? Jadi waktu Yesus memulai pelayanannya, apa yang Yesus beritakan? Waktu dia memulai pelayanannya, apa yang dia beritakan? Matius pasal 4, ayat 17. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Saya mau saudara mengerti. Sekarang saudara dan saya
gereja ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bertakhta di dalam hidup saudara. Alkitab mengatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Amin. Saya mau saudara mengerti, kerajaan Allah tidak sama dengan yang dimaksud dengan kerajaan sorga yang Yesus katakan dalam Injil Matius. Kerajaan sorga hanya muncul di dalam Injil Matius. Siapakah rajanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Ingat, Injil Matius ditulis dan ditujukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Saudara akan menemukan silsilah Yesus dimulai dari Abraham dan ada nama Daud di sana dalam silsilah Yesus dalam Injil Matius. Yesus adalah keturunan seorang raja. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi begini, bertobatlah. Kata bertobat di sini artinya change your mind. Betul? Ubah pikiranmu. Yang pada akhirnya akan menghasilkan perubahan sikap saudara. Inside out. Dalam dulu diubah, pikiranmu diubah, kemudian akan menghasilkan perubahan tingkah laku. Perubahan dari dalam keluar. Inside out. Kebanyakan orang berpikir bertobat adalah stop melakukan sesuatu. Tetapi kenyataannya, manusia tidak akan pernah sanggup membebaskan diri mereka dari berbagai keterikatan dengan kekuatannya sendiri. Saya mau kasih tahu sama saudara, hanya Yesus yang sanggup membebaskan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Yesus berkata begini, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat di sini konteksnya adalah percaya Yesus sebagai Mesias, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa Yesus berkata kerajaan sorga sudah dekat? Karena rajanya sudah datang ke dalam dunia ini. Dan ini dibuktikan oleh Yesus. Orang kusta ditahirkan. Orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel menolak Yesus. Hanya sedikit orang Israel yang mau percaya kepada Yesus. Mayoritas orang Israel, mereka menolak Yesus. Kalau saudara lihat Matius 12, mereka menolak Yesus. Yesus berkata kepada mereka, yang pertama, sesungguhnya yang ada di sini lebih besar dari bait Allah. Yang kedua, Yesus berkata begini, sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Dan yang ketiga, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya yang ada di sini lebih besar dari Salomo. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus dan mereka menyalibkan Yesus. Saya mau saudara mengerti, Yesus bukan hanya mengasihi bangsa Israel. Yesus mengasihi dunia ini. Yesus berkata kepada Nikodemus, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus yang pertama adalah terlebih dahulu untuk menggenapi janji Bapaknya kepada bangsa Israel. Tetapi mereka menolak Yesus. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus. Mereka menolak rajanya. Dengan kata lain, mereka tidak mau bertobat. Mereka sombong. Mereka merasa dirinya benar. Dan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Matius pasal 11 ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Di sini Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korasim, Betsaida, Kapernaum. Celakalah. Yesus tidak pernah mempergunakan kata ini sebelumnya. Kalau saudara perhatikan. Celakalah. Ini yang pertama kalinya. Dan ini bukan sifat aslinya Yesus. Memperkatakan penghukuman. Yesaya mengatakan kalau Tuhan marah. Itu merupakan perbuatan yang ganjil.
Tuhan menyukai belas kasih. Amin. Celakalah engkau Kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Apa maksudnya? Ada kalanya Kapernaum begitu dekat dengan langit. Begitu dekat dengan surga. Kapan? Ketika rajanya, yaitu Yesus, ada di sana. Apa yang terjadi ketika rajanya ada di sana? Rajanya membangkitkan anak Yairus yang mati. Betul? Rajanya menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Rajanya menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ini semua terjadi di Kapernaum. Kapernaum diangkat ke langit begitu dekat dengan surga ketika rajanya ada di sana. Tetapi karena mereka menolak Yesus, menolak rajanya, Kapernaum akan diturunkan ke dunia orang mati. Dan sampai sekarang kalau saudara pergi ke Kapernaum, Kapernaum hanya tinggal reruntuhan. Tidak pernah dibangun lagi sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus. Sekalipun Yesus sudah begitu banyak membuat mujizat di sana, mereka tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka sombong. Bahkan mereka iri kepada Yesus. Ingat, Habakuk mengatakan orang yang membusungkan dadanya, orang yang sombong. Artinya apa? Artinya orang yang sombong tidak lurus hatinya. Iri hati. Matius 11 ayat 25 sampai 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara perhatikan baik-baik, orang kecil di sini terjemahannya adalah baby, seorang bayi. Sifat apa yang dimiliki oleh seorang bayi? Hanya percaya. Ketika bayi digendong ibunya, dia hanya percaya. Dengan kata lain, Allah akan menyingkapkan hal-hal yang berharga hanya kepada orang yang percaya. Itu sebabnya, kalau saudara belajar Alkitab, jangan mempergunakan kepandaianmu, tetapi gunakan hatimu. Percaya. Belajar seperti seorang bayi, hanya percaya. Dan saudara akan terkejut. Saudara silakan masuk sekolah teologi, silakan ikut sekolah Alkitab, tetapi saran saya tetap memiliki hati seperti seorang bayi. Percaya. Amin. Yesus berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi kalau saudara percaya, Tuhan akan berkenan sama saudara. Amin. Pada waktu itu, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu, kapan? Pada waktu Yesus ditolak oleh bangsa Israel. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi ketika Yesus mengalami situasi yang sulit, ditolak, dihujat, dia tetap mengucap syukur. Ini sifat aslinya Yesus. Di hadapan Yesus ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Masih ingat? Yesus hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Artinya Yesus sedang dalam keadaan kekurangan. Yesus sedang dalam keadaan krisis. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengucap syukur. Amin. Apa yang terjadi? Pelipat gandaan. 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Amin. Sampai kenyang. Bukan hanya sekedar kasih makan, tapi kasih makan sampai kenyang dan masih sisa 12 bakul. Alkitab mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika saudara mengucap syukur, apapun yang saudara miliki, apapun situasinya yang saudara hadapi, Tuhan akan ubahkan situasinya menjadi berkat yang besar dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Amin. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Setiap kali saya buka Alkitab dan saya membaca Alkitab, saya selalu berdoa, Bapa, buka mata saya. Amin. Buat saya supaya saya mengenal dan melihat Yesus di dalam firman yang akan saya baca. Jadi saudara bisa minta sama Tuhan, hati seperti seorang bayi. Miliki hati yang mau diajar dan mau percaya. Amin. Ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus berkata begini, marilah kepadaku. Ini kata marilah yang pertama kali Yesus katakan. Sebelumnya Yesus tidak pernah mengatakan marilah. Dengan kata lain, Yesus mau berkata begini, kalau ada di antara kamu yang tidak percaya kepadaku, kalau ada di antara kamu yang menolak aku, marilah, datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa maksudnya? Semua yang letih lesu berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat di sini bukan karena mereka bekerja keras. Tetapi letih lesu dan berbeban berat di sini karena selama ini mereka mencoba dengan segala upaya, dengan segala kekuatan mereka untuk berkenan di hadapan Allah. Letih lesu dan berbeban berat karena hidup mereka ada di bawah hukum Taurat. Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Rest. Ini yang terjadi sama saudara dan saya ketika saudara dan saya datang kepada Yesus. Saudara akan menerima kelegaan, rest. Selanjutnya Yesus berkata begini, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Katakan bersama saya, lemah lembut. Katakan sekali lagi, rendah hati. Amin. Apa yang Yesus ajarkan itu ringan. Saudara harus belajar dari Yesus. Yesus lemah lembut dan dia rendah hati. Maka jiwa saudara akan mendapat ketenangan. Saran saya, jangan sombong. Kalau saudara sombong, ciri orang sombong biasanya suka marah-marah. Kalau saudara marah-marah, maka jiwa saudara tidak akan pernah bisa tenang. Saudara tidak rest. Betul? Belajar dari Yesus. Yesus lemah lembut. Yesus rendah hati. Tidak ada motivasi apapun. Maka jiwa saudara akan mendapat ketenangan. Amin. Lukas 17 ayat 5-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi ingat baik-baik apa yang Habakuk katakan, orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh iman. Kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, Yesus memberitahukan tentang kuasa daripada iman. Wow, betapa luar biasanya kuasa dari sebuah iman. Ingat, saya ulangi sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara pelajari pohon ara yang tumbuh di padang gurun, itu akarnya bisa mencapai 5 meter ke dalam tanah. Jadi saudara bisa lihat gambarnya di sini. Ada beberapa pohon ara yang saya ketemukan. Ada pohon ara yang dipanjat Sekius dan ada beberapa pohon ara yang saya temukan gambarnya yang ada di Amerika. Saudara bisa bayangkan akarnya bisa tembus ke bawah ke tanah sejauh 5 meter. Jadi saudara bisa bayangkan di sini Yesus berbicara tentang iman dengan menggunakan perumpamaan pohon ara. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara, terbantunlah. Saudara bisa lihat pohon yang begitu kuat, akarnya begitu dalam. Saudara berkata kepada pohon ini, terbantunlah. Artinya apa? Tercabut sampai ke akar-akarnya. Dan tertanamlah ke dalam laut. Maka ia akan taat kepadamu. Wow. Dengan kata lain, masalah apapun yang saudara hadapi. Mungkin dokter berkata sama saudara, kankernya sudah stadium 3 atau stadium akhir. Tidak ada harapan, tetapi hari ini saya mau memberikan semangat sama saudara. Sekecil apapun iman yang saudara miliki, sekecil apapun, sekalipun seperti biji sesawi, saudara harus berkata. Katakan bersama saya, berkata, kanker, tumor, tercabutlah. Amin. Sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tertanamlah, terbantunlah, tertanamlah ke dalam laut. Amin. Sekiranya, Tuhan berkata, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata. Katakan bersama saya, berkata. Amin. Berkata di sini bukan berkata 1-2 kali, habis itu nggak pernah dikatakan lagi, no. Tetapi keep on speaking. Sekali lagi saya ulangi, keep on speaking.
berkata terus menerus, terus dan terus. Saya pernah mengalami cedera di bahu kiri. Dulu, itu sakit sekali. Setiap kali saya tidur, setiap malam saya merasakan rasa sakitnya. Dan saya mengatakan rasa sakit tercabutlah sampai ke akar-akarnya dan tertanamlah ke dalam laut. Dan saya katakan setiap hari, setiap kali saya merasakan rasa sakitnya, saya katakan setiap kali saya mau tidur, saya katakan setiap hari. Dan sampai akhirnya puji Tuhan, tanpa saya sadari, rasa sakitnya sudah hilang. Amin, puji Tuhan. Jadi saya mau kasih semangat sama saudara hari ini. Sekalipun masalah yang saudara hadapi istilahnya sudah mengakar sampai begitu dalam, sangat dalam. Tetapi oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah saudara akan selesai. Ini otoritas yang Tuhan berikan sama saudara dan saya sebagai orang percaya. Gunakan iman saudara. Amin, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan, maka saudara akan melihat apa yang saudara katakan. Amin. Saudara masih ingat ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Di belakang mereka dikejar oleh orang-orang Mesir. Di depan mereka berhadapan dengan laut Teberau. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut sampai di tempat kering." Kalau saudara lihat di sini, Musa dia menghadapi masalah yang besar. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Musa, angkat tongkatmu, ulurkanlah ke dalam laut dan belahlah airnya." Dan tongkat di sini berbicara tentang otoritas, kuasa perkataan dalam nama Yesus. Saudara punya otoritas memakai nama Yesus sebagai orang percaya. Amin. Jadi sekalipun rasa sakitnya masih ada, sekalipun masalahnya masih ada, tetap katakan, keep on speaking. Amin. Terangkatlah sampai ke akar-akarnya dan tertanamlah ke dalam laut dalam nama Yesus Kristus. Dan selanjutnya Yesus berkata begini, "Maka ia akan taat kepadamu." Wow, ini janji Tuhan buat saudara, buat saya sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Ini janji Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Ini janji Tuhan buat saudara, buat saya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Janji Tuhan, ya dan amin. Apa yang saudara katakan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus akan digenapi dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Ingat baik-baik, orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Gunakan imanmu dan katakan. Kamu akan melihat apa yang kamu katakan. Saya punya kesaksian buat saudara. Di sini. Kesaksiannya datang dari Ibu Astrid di Jakarta. Shalom. Perkenankan saya menyaksikan kebesaran dan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya dan keluarga, terutama di masa pandemi ini. Dan saya sangat bersyukur dapat bertumbuh dalam pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan di Bethesda Church, di mana Tuhan membuktikan janjinya dipenuhi bahwa kita adalah orang-orang yang paling dikasihi Tuhan. Pada akhir tahun 2019, saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya di tahun selanjutnya, yaitu di pertengahan tahun 2020. Namun, siapa sangka, pandemi COVID-19 melanda sehingga kami pun mau tidak mau harus membuat perubahan terhadap rencana pernikahan kami. Kondisi yang tidak menentu membuat kami sulit membuat perencanaan. Bahkan kami akhirnya mengganti tanggal pernikahan kami sebanyak 2 kali dan melakukan negosiasi ulang dengan beberapa vendor pernikahan karena penundaan tanggal pernikahan tersebut. Di saat yang sama, kami juga memutuskan untuk membeli suatu unit apartemen yang akan kami tempati setelah kami menikah nanti.
Saya dan calon suami pun sepakat untuk membayar secara tunai sebagian harga apartemen dan sebagian lainnya kami bayar melalui KPR. Kami pun melakukan berbagai langkah untuk memenuhi persyaratan pengajuan KPR tersebut. Akan tetapi kami sungguh kecewa bahwa pengajuan KPR kami ditolak hanya karena alasan profesi saya sebagai pengacara yang dianggap beresiko oleh bank. Kami pun dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang cukup besar, di mana kami harus membuat keputusan menikah di masa yang tidak pasti, serta memikirkan cara untuk bagaimana melunasi sebagian biaya apartemen tanpa harus mengorbankan kestabilan keuangan rumah tangga kami nantinya. Di tengah tantangan tersebut, kami sepakat untuk membawanya dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa kami sederhana, dan mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat di pesta pernikahan di Kana. Betul. Tuhan Yesus tentu bisa memilih untuk membuat mujizat kesembuhan atau membangkitkan orang mati sebagai mujizat pertamanya. Tetapi Tuhan Yesus justru memilih pesta pernikahan untuk mujizat pertamanya. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus betul-betul memandang penting lembaga pernikahan. Setiap hari saya berdoa, saya selalu klaim bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jika Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur yang manis untuk memuaskan tamu-tamu pesta pernikahan di Kana, Tuhan Yesus juga pasti bisa melancarkan rencana pernikahan kami dan membuat pesta pernikahan kami menjadi kenangan yang manis bagi kami dan keluarga besar kami. Dalam doa kami klaim janji Tuhan bahwa orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mencukupi keuangan kami, tapi justru akan memberi kami kelimpahan. Ini iman. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan suami. Akhirnya kami berhasil melangsungkan pesta pernikahan kami di tanggal yang baru dengan dihadiri oleh keluarga besar dan teman-teman kami. Bahkan akibat adanya pandemi, venue tempat kami melangsungkan pesta pernikahan memberikan kami tambahan space. Wow, tanpa meminta tambahan biaya sepeser pun. Seluruh vendor yang kami pilih sebelum pandemi juga tidak perlu kami ganti karena semua vendor setuju untuk tetap bekerja di tanggal baru pernikahan kami tanpa ada tambahan biaya. Puji Tuhan. Dengan kasih dan hikmat dari Tuhan untuk menjalankan protokol kesehatan yang baik, kami juga sangat bersyukur bahwa tidak ada satupun tamu kami yang terjangkit atau terpapar virus COVID-19 setelah pesta pernikahan kami. Luar biasa. Puji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Kami juga sangat bersyukur bahwa di masa pandemi, kami masih menerima urunan pernikahan. Bahkan, ini yang paling tidak pernah disangka, urunan pernikahan yang kami terima tersebut sanggup untuk melunasi sisa biaya pembelian unit apartemen kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan masih ada sisa. Mengucap syukur, 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang sampai kenyang, dan masih sisa. Amin. Ini masih ada sisa untuk kami melakukan renovasi apartemen. Sungguh, ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami justru bersyukur bahwa pengajuan KPR kami ditolak oleh pihak bank karena kami justru bisa masuk ke dalam bahtera rumah tangga dengan bebas hutang. Amin. Dan tidak perlu membayar bunga bank karena semua pembayaran rumah sudah dilunasi sempurna oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan begitu baik, di mana tidak lama setelah kami menikah, Ia mengaruniakan kami seorang anak. Sebagai background, selama awal pernikahan kami, saya dan suami tinggal terpisah kota. Karena suami memang bekerja di luar kota sejak beberapa tahun lalu, sedangkan saya bekerja di Jakarta. Saya selalu berdoa kepada Tuhan bahwa saya rindu kami sebagai suami istri bisa tinggal satu rumah, sehingga suami juga bisa ikut aktif dalam tumbuh kembang anaknya nanti. Dan saya tidak henti-hentinya takjub akan kebaikan Tuhan untuk keluarga kami. Tepat 2 minggu sebelum anak saya lahir, suami saya menerima promosi dan dia pindah ke Jakarta untuk bekerja di kantor pusat perusahaannya. Tidak hanya itu, suami saya kini juga ikut bekerja dalam membuat kebijakan-kebijakan high level dan strategis perusahaannya. Sungguh, di masa pandemi ini, kami justru menerima berkat yang sangat amat berlimpah dari Tuhan Yesus. Semua mujizat di atas, baik pelunasan biaya apartemen maupun promosi dan kepindahan suami saya ke Jakarta 2 minggu sebelum lahirnya anak kami,
Semuanya murni karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami sama sekali tidak pernah meminta urunan uang atau meminta belas kasihan dari orang tua atau teman-teman. Juga tidak pernah meminta manajemen kantor untuk memindahkan suami saya ke Jakarta. Kami hanya mengadukan keluh kesah dan menaruh semua kekhawatiran kami kepada Bapa kami di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang paling disayang Bapa di surga. Kami juga percaya bahwa sebagai orang-orang yang telah dibenarkan karena iman pada Tuhan Yesus Kristus, kami, keturunan kami, tidak akan pernah meminta roti. Demikian kesaksian kami, dan saya sangat bersyukur memiliki Allah yang setia. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Astrid, Jakarta. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Gunakan imanmu, keep on speaking, terus perkatakan, saya percaya saudara akan melihat apa yang saudara katakan. Sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, sekalipun masalah yang saudara hadapi istilahnya sudah mengakar, tetapi jangan lihat imanmu yang kecil, tapi lihat Allah yang besar yang memberikan janji kepadamu. Gunakan imanmu sekalipun kecil. Amin. Katakan. Maka apa yang kamu katakan itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Dia yang besar yang akan bekerja melalui iman saudara, iman saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin.